Shalom saudara-saudara, selamat jumpa kembali dengan saya Pendeta Christian of Mawicere dalam channel YouTube Oratio Semperformanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melakukan telaah sederhana atas bagian Alkitab Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita bersama-sama memikirkan akan bagian ini, mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah penyelamat dan pemelihara hidup kami, yang senantiasa memberitakan firman-Mu untuk menjadi pedoman, petunjuk kehidupan bagi kami. Sekarang kami hendak memikirkan bagian firman-Mu yang tertulis dalam Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Anugerahi kami roh hikmat dan pengetahuan oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti, memahami, menyelami pikiran Tuhan di dalam Sakaria 8 ayat 1 sampai 19 ini. Dan kiranya firman-Mu itu berkuasa atas kehidupan kami, membimbing kami pada kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan siapkan bagian Alkitab Sakaria 8 ayat 1 sampai 19 ini, walaupun untuk mempersingkat waktu sekarang saya tidak akan membacanya. Karena nanti sementara kita jalan memikirkan hal ini, kita akan membacanya ayat demi ayat atau bagian demi bagian dari Sakaria pasal 8 ini. Nah, saudara-saudara, Sakaria 8 ayat 1 sampai 19 ini akan kita pikirkan dalam frame sebuah tema, yaitu cintailah kebenaran dan damai. Adapun bagian Alkitab dan tema ini akan menjadi bahan bacaan dan pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa melalui program MTPJ Gemim pada tanggal 24 sampai 30 November tahun 2024. Jadi sekali lagi temanya adalah cintailah kebenaran dan damai. Mari kita lihat. Saudara-saudara, Nabi Sakaria itu bernubuat di sekitar tahun 520 sampai tahun 518. Tidak panjang ya, hanya 2 tahun saja atau 3 tahun lah. Yaitu tahun 520 sampai tahun 518 sebelum Masehi. Bernubuat kepada umat Yehuda yang telah kembali dari pembuangan di Babilonia dan tinggal di Yerusalem. Nah, Yerusalem saat itu adalah sebuah kota kecil yang masih berupa reruntuhan. Tidak seperti aslinya di masa lalu yang gemilang. Sehingga masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh umat yang baru kembali dari pembuangan di Babilonia ini. Juga keadaan kota Yerusalem saat itu masih berbahaya karena banyak ancaman dari luar. Ancaman dari gerombolan-gerombolan bandit dari bangsa-bangsa sekitar. Dan mereka sendiri masih, umat Yehuda yang berpulang dari pembuangan ini masih minim dalam kemampuan ekonomi, juga minim dalam sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, Sakaria 8 ayat 1 sampai 19 memberikan suatu nubuatan yang membangkitkan optimisme bahwa Tuhan sedang mengerjakan sebuah proyek besar terhadap Yerusalem. Dan karena itu mereka harus percaya kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepadanya, memulaikan lagi pembangunan bait suci untuk menata peribadahan, agar mereka boleh hidup dalam kebenaran dan mengalami kedamaian.
bahwa proyek besar itu telah dimulai dengan penebusan mereka dari Babel. Jadi Tuhan telah menebus dan membebaskan umat Yehuda dari pembuangan di Babilonia. Bahwa mereka telah pulang ke Yerusalem. Lalu Tuhan akan memulihkan mereka dengan diam tinggal bersama mereka dan menjadikan mereka umatnya yang beribadah kepadanya dan hidup dalam kebenaran untuk mengalami berkat-berkatnya, mengalami keamanan dan damai sejahtera yang daripadanya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat lebih rinci nubuatan Tuhan melalui Nabi Zakaria dalam pasal 8 ayat 1 sampai 19 ini. Mari kita melihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 berkata begini. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Itu ayat 1 dan 2. Ungkapan Tuhan semesta alam menunjuk pada kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak untuk melaksanakan kehendak-Nya, dan tak ada satupun yang dapat menghalangi tindakan Tuhan itu kalau Dia sudah berkehendak. Lalu frase datanglah firman Tuhan semesta alam adalah frase yang biasa dipakai oleh para nabi untuk menunjukkan datangnya nubuat dari Tuhan untuk mereka sampaikan kepada umat tentang suatu tindakan yang hendak Tuhan berlakukan. Pada ayat 2, isi nubuatan itu mulai dituturkan oleh Nabi Zakaria. Apa? Yaitu, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Apa artinya ini, saudara-saudara? Sion di sini adalah sebutan lain untuk kota Yerusalem. Dan penyebutan kota Yerusalem dalam nubuatan para nabi, termasuk Nabi Zakaria, seringkali dipakai untuk menunjuk pada umat Yehuda, bahkan Israel secara keseluruhan selaku umat pilihan Allah. Dan dalam ayat 2 ini, sebutan Yerusalem secara khusus menunjuk pada umat Yehuda atau umat Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babilonia. Jadi, nubuatan Tuhan melalui Nabi Zakaria ini ditujukan kepada umat Yehuda yang telah ditebus, dibebaskan, dan dibawa pulang oleh Tuhan dari Babilonia, pulang kembali ke kota Yerusalem, tanah leluhur mereka. Mari kita tarik benang merahnya. Jadi, nubuatan ini berbicara tentang Yerusalem. Dalam hal ini, Yerusalem baru, yaitu umat yang ditebus dan dibebaskan dari dosa, yaitu gereja, orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh salib Kristus. Bahwa Tuhan berusaha untuk Sion, Yerusalem, Yerusalem baru, gereja, dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Frase kehangatan amarah di sini menunjuk pada rasa gemas dan ingin segera bertindak untuk merubah keadaan. Jadi, ada satu kegiatan besar yang saat ini saya mau sebut dengan istilah proyek besar. Ada suatu proyek besar yang sedang Tuhan kerjakan kepada umat tebusannya itu, dan itu hendak dilakukannya dalam kegemasannya yang besar. Apa maksudnya? Mari kita lihat dulu ayat 3. Ayat 3, saudara-saudara, berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus.
Saudara-saudara, kegiatan besar atau yang saya sebut proyek besar yang akan dikerjakan Tuhan dalam gemasnya yang besar bagi Yerusalem, bagi umat tebusannya, ialah Dia akan kembali dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Diam di tengah-tengah umat tebusannya. Dan akibatnya apa kalau Tuhan kembali diam, hadir di tengah-tengah Yerusalem, di tengah-tengah umat tebusannya? Yaitu Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Mari kita membuat bahasa nubuatan ini menjadi lebih konkret lagi. Jadi Tuhan itu sedang merasa gemas, gregetan terhadap umatnya yang telah ditebus dari Babel. Maka ia mengerjakan sebuah proyek besar atas mereka, yaitu ia hendak tinggal bersama mereka, sehingga mereka akan menjadi umat yang setia, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Di sini kita dapat melihat hubungan yang tak terpisahkan antara kehadiran Tuhan dan manifestasi kebenarannya. Di mana Tuhan hadir, di situ kebenarannya terwujud. Tuhan hadir di tengah umat tebusannya, maka kebenaran muncul dari kehidupan umat tebusannya. Umat hidup dalam kesetiaan padanya, kesetiaan pada firman-Nya, dan bertumbuh dalam kekudusan. Saudara-saudara, kita sebagai gereja, umat tebusan Tuhan, bukankah Tuhan telah datang dan tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus? Kita percaya Roh Allah diam di dalam kita untuk mengerjakan dan memunculkan kebenaran di dalam dan melalui kita. Tetapi itu menuntut kerjasama kita. Maka menjadi sebuah pertanyaan evaluatif bagi kita masing-masing dan bagi kita sebagai suatu persekutuan gereja. Adakah kebenaran sudah dan senantiasa terbit dari kehidupan kita? Kita mungkin berkata bahwa Roh Allah ada di dalam kita. Kita mungkin bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Atau bahkan berkata kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kalau kebenaran tidak terbit dari kehidupan kita, semua itu hanyalah omong kosong. Tuhan mau tinggal di dalam kita dan bersama kita untuk menyatakan kebenarannya kepada kita dan melalui kita. Dia mau tinggal di dalam kita serta memakai kita untuk mewujudkan kebenarannya di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai gereja. Dan Dia mau memakai kita gerejanya untuk menghadirkan kebenarannya di tengah-tengah dunia yang sedang diliputi oleh kuasa yang jahat. Mari kita lihat secara khusus kemudian istilah gunung pada ayat 3 ini. Nah, saudara-saudara, istilah gunung dalam perjanjian lama sering menunjuk pada pemerintahan atau pusat kekuasaan. Misalnya, istilah gunung Tuhan itu menunjuk pada tahta Tuhan. Jadi, berkaitan dengan istilah gunung pada ayat 3 ini, hendak dikatakan bahwa Tuhan hendak diam di Yerusalem, sehingga umat tebusannya hidup dalam kebenaran, dan para pemerintah yang ada di pusat kekuasaan hidup dalam kekudusan. Sebagai warga masyarakat, kita mendambakan pemerintah yang cerdas dan peduli pada rakyatnya, sehingga selalu berupaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi itu hanya akan terwujud jika para oknum pemerintah mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan semesta alam dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, ketika ini diperkatakan pada saat ini, kita masyarakat sedang berada dalam momentum tahapan-tahapan pilkada.
Maka, mari kita berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat melihat dari calon-calon pemimpin, pemerintah, calon gubernur, wakil gubernur Sulawesi Utara, calon wali kota, wakil wali kota Manado, calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang ada di kabupaten dan kota di Sulawesi Utara ini, yang semuanya adalah figur-figur yang baik. Mari kita berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Mana dari semua figur yang baik itu yang Tuhan tunjukkan untuk Tuhan mau pakai menjadi pemerintah yang akan memerintah dan memimpin kita sebagai rakyat, yang akan memajukan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado, dan semua kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara ini. Berdoa minta hikmat saat 27 November nanti, kiranya tidak ada yang golput. Semuanya datang ke bilik-bilik suara untuk menentukan pilihan. Ingat, berdoa, minta petunjuk, hikmat daripada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pemerintah adalah hamba Allah. Hamba Allah untuk menegakkan kebenaran dalam masyarakat. Hamba Allah dalam memajukan taraf kehidupan masyarakat. Hal itu pula lah yang menjadi pesan yang terkandung dalam Roma 13 ayat 4. Yang berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudara, pemerintah diangkat dan ditetapkan Allah untuk kebaikan masyarakat, untuk memajukan kesejahteraan, untuk menjamin keamanan. Karena itu dikatakan pemerintah itu adalah hamba Allah. Pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka semua adalah hamba Allah untuk memajukan kehidupan masyarakat sehingga makin hari makin baik dalam segala bidang kehidupan. Mari kita lanjut pada ayat 4 sampai ayat 6. Ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat alur logika dari nubuatan Tuhan ini. Jadi, Tuhan diam di tengah-tengah umat tebusannya. Maka, baik umat maupun para pemimpin masyarakat hidup dalam kebenaran. Implikasinya, pertama, akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Usia lanjut dalam Alkitab menunjuk pada berkat, simbol daripada berkat. Saudara-saudara, 70 tahun sebelumnya kota Yerusalem, termasuk bait suci di dalamnya, telah dihancurkan menjadi puing-puing. Sebagian penduduknya dibawa dan ditawan ke Babel. Sebagian penduduk masih tinggal di kota yang hancur itu dengan keadaan yang miskin dan mengenaskan. Dan seringkali dirampok oleh para bandit dari bangsa-bangsa sekitar. Baik yang ada di pembuangan maupun yang masih tinggal di Yerusalem, semuanya hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Keadaan itu mendorong seorang Yehuda yang ada di pembuangan, yang berhasil mendapatkan posisi di pusat kekuasaan Babilonia,
yaitu dan kemudian Persia, yang bernama Nehemia, tergugah hatinya dan mengurus segala sesuatu untuk pergi ke kota Yerusalem dan membangun tembok kota untuk menjamin keamanan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Kini, setelah melewati masa 70 tahun dalam penderitaan, kesusahan, dan ketakberdayaan itu, umat pembuangan ditebus, dibebaskan, dan dipulangkan Tuhan ke kota Yerusalem itu. Dan mereka yang pulang itu bertugas untuk melanjutkan pembangunan dan penataan kota, termasuk bait suci. Di tengah-tengah keadaan itulah, maka Sakaria mengumumkan, menyampaikan, memberitakan nubuat Tuhan ini, bahwa akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Artinya, umat yang pulang dari pembuangan, umat tebusan itu, akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Keadaan akan berubah, pemulihan akan berproses, berkat-berkat akan dicurahkan Tuhan. Implikasi yang kedua, dikatakan, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ini menunjuk pada keamanan dan kedamaian. Anak-anak yang bermain-main di jalan menunjukkan bahwa ada keamanan dan ada kedamaian di situ. Jadi, Tuhan akan memberi berkat dan keamanan serta kedamaian bagi umat tebusannya yang hidup dalam kebenaran. Itu akan terjadi karena Tuhan hadir, diam di tengah-tengah mereka. Tetapi bagaimana Tuhan akan tinggal di dalam dan tengah kehidupan umat tebusannya? Bagaimana caranya itu terjadi? Jawabnya ialah melalui iman. Tuhan menimbulkan iman di dalam hati dari umat yang ditebusnya, dan melalui iman itu Tuhan masuk dan diam dalam hidup dan di tengah-tengah hidup umat tebusannya. Iman itu mempersatukan Tuhan semesta alam dengan umatnya. Iman kepada Yesus menjadi pintu masuk bagi kita, bagi setiap orang, untuk datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam Dia. Juga menjadi pintu masuk untuk Tuhan datang dan tinggal di dalam kita. Begitu Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan, maka terjadilah kita bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Maka berkat-berkatnya, keamanannya, dan kedamaiannya pun hadir dalam kehidupan umat tebusannya. Saudara-saudara, nubuat Tuhan itu mungkin sulit untuk dipercaya oleh umat tebusan Tuhan, yang pada ayat 6 disebut dengan istilah sisa-sisa bangsa ini. Namun, apakah itu akan menjadi hal yang tidak mungkin? Hal yang ajaib, hal yang mustahil bagi Tuhan? Itulah yang dimaksud dengan ayat 6 yang berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Janji-janji itu tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terlalu besar, terlalu indah, terlalu menakjubkan bagi umat. Umat sepertinya begitu pesimis terhadap janji-janji Tuhan itu. Tapi Tuhan berkata apa? Apakah hal yang dijanjikannya itu juga terlalu ajaib atau mustahil untuk Dia wujudkan? Ini tentu merupakan sebuah pertanyaan retoris yang dibaliknya sudah terkandung jawaban bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita akan prinsip yang sama dalam Matius 19 ayat 26. Bahwa bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Saudara-saudara,
nubuat Tuhan itu bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan Tuhan. Dalam hal ini tentu umat tebusan Tuhan perlu menoleh ke belakang, bahwa kalau Tuhan sanggup menebus dan membebaskan mereka dari pembuangan, tentu Tuhan juga akan sanggup memberkati dan memberikan keamanan dan kedamaian kepada mereka yang telah kembali ke Yerusalem. Bahwa ada banyak fakta sejarah Israel yang mengisahkan tentang kuasa Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong dan menyelamatkan umatnya, yang semuanya tertulis dalam kitab Taurat mereka. Mereka hanya butuh mengingat dan percaya pada kesanggupan Tuhan yang dahsyat. Sekarang mari kita lanjut ke ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan tentang tindakan Allah yang akan mengumpulkan umat Israel dari timur dan barat. Dari timur dan barat, maksudnya dari seluruh dunia, untuk pulang ke Yerusalem, supaya mereka menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Tadi kita sudah melihat nubuat bahwa Tuhan akan diam di tengah-tengah umat tebusannya di Yerusalem. Dan sekarang dia menubuatkan bahwa seluruh umat Israel yang ada di timur dan barat, sekali lagi timur dan barat ini menunjuk pada seluruh dunia. Jadi seluruh umat Israel yang terpencar di seluruh dunia, yang belum pulang ke Yerusalem, baik yang masih ada di Babilonia ataupun di tempat-tempat yang lain di dunia ini, akan dibawanya pulang ke Yerusalem, agar mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Supaya mereka bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Mereka tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam mereka, sehingga mereka hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan diam di Yerusalem dan umat pun tinggal di Yerusalem. Apa artinya ini? Yerusalem adalah tempat peribadahan umat Israel. Di Yerusalem ada bait suci. Umat Israel percaya Tuhan tinggal dan memerintah dari bait suci. Karena itu hidup umat Israel adalah berpusat pada bait suci, berpusat pada Allah. Namun dalam konteks Sakaria, bait suci itu sudah hancur. Dihancurkan tentara Babel 70 tahun sebelumnya. Kini bait suci itu hendak dibangun lagi. Bait suci akan berdiri lagi. Dan Tuhan akan hadir lagi di bait suci di Yerusalem. Dan umat hendak beribadah lagi kepada Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Maka akan ada berkat, keamanan, dan kedamaian. Itulah tujuan penebusan dan keselamatan yang sedang dikerjakan Tuhan. Proyek besar Tuhan bagi Israel, termasuk Israel baru, yaitu gereja persekutuan orang percaya. Sekali lagi, tujuan Tuhan menebus orang-orang yang berdosa, termasuk kita semua, adalah apa? Supaya kita jadi umat Tuhan, hidup dalam kebenaran, mengalami berkat-berkat, keamanan, dan damai sejahtera. Di sini kita mendapat pengajaran firman yang tegas tentang tujuan penebusan. Kita ditebus dari dosa supaya kita menjadi umat Tuhan yang setia beribadah kepadanya dan hidup benar di hadapannya. Itu tujuan penebusan. Sekarang lanjut ayat 9.
Ayat 9 berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Saudara-saudara, maksudnya jangan berkecil hati. Tetaplah terus dalam tujuan Allah. Tetaplah beriman pada proyek besar yang sedang dikerjakan Allah itu. Tetaplah berkomitmen untuk berpegang pada rancangan proyek ilahi itu. Bahwa yang diwahyukan para nabi itu adalah benar. Sebut para nabi sebab bukan hanya Nabi Zakaria yang menyerukan itu. Pada saat itu ada juga Nabi Hagai, ada Nabi Maleaki. Jadi 3 nabi ini bernubuat pada waktu yang sama sebenarnya. Jadi, jangan berkecil hati jika belum melihat tanda-tanda perwujudan dari janji-janji Tuhan itu. Meski ada satu tanda yang Tuhan sedang tunjukkan sebagai awal dari semua proyek besar itu. Apa itu? Yaitu pembangunan bait suci sudah dimulai, yang ditandai dengan peletakan batu-batu dasar bangunannya. Jadi, ketika umat melihat bahwa Tuhan telah mulai mengerjakan pembangunan kembali bait suci, itu boleh menjadi suatu tanda yang membangkitkan keyakinan mereka bahwa janji proyek besar itu bukan isapan jempol belaka, dan karena itu mereka boleh meyakini Tuhan sedang hadir dan bekerja di tengah mereka, dan mereka sudah harus mulai mewujudkan hidup sebagai umat-Nya dalam kesetiaan dan kebenaran. Lalu ayat 10 sampai 15. Saya bacakan. Ayat 10 sampai 15 berkata begini. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Frase sebelum waktu itu. Frase itu menunjuk pada saat sebelum umat Yehuda ditebus dari pembuangan dan dibawa pulang kembali ke Yerusalem sampai pembangunan bait suci dimulai. Sekali lagi, umat ditebus untuk menjadi umat Allah yang beribadah dalam kesetiaan dan hidup benar di hadapannya. Maka mutlak kehidupan dalam persekutuan dengan Allah itu sudah harus dibangun kembali, dan itu berarti membangun bait suci. Sebelum waktu itu, yaitu waktu penebusan dari Babel sampai pada pembangunan bait suci, sebelum waktu itu, kenyataan yang ada ialah tidak ada berkat, tidak ada keamanan, dan tidak ada kedamaian, seperti yang digambarkan pada ayat 10. Namun tatkala bait suci mulai dibangun dan umat yang ditebus kembali hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan berjanji akan terjadi perbedaan. Perbedaan itu digambarkan antara lain, aku akan menabur damai sejahtera.
maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Artinya, akan ada berkat yang melimpah, akan ada keamanan, akan ada damai sejahtera. Bahkan umat tebusannya itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Intinya, pemulihan akan terjadi, sehingga kehidupan yang sekarang akan berbeda dengan kehidupan mereka yang dulu. Dulu terkutuk, terhukum, menderita dan miskin karena dosa. Sekarang ditebus dan dipulihkan untuk menjadi umat Allah yang diberkati, aman dan damai, hidup dalam kebenaran. Itu semua sedang berproses. Maka umat tidak perlu takut. Yakin dan percaya serta terus berpegang pada janji Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut. Lanjut di ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 berkata demikian. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat 16 dan 17 ini menunjukkan bahwa perbedaan kehidupan dulu dan sekarang bukan hanya mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dulu miskin, sekarang diberkati. Dulu terancam, sekarang aman. Dulu kacau, sekarang damai. Bukan hanya mencakup hal-hal seperti itu, tetapi juga mencakup perbedaan dalam cara hidup. Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kekudusan. Dulu mencintai dusta, sekarang mencintai kebenaran. Dulu melakukan kejahatan, sekarang melakukan kebenaran. Artinya, umat tebusan adalah umat yang mewujudkan hidup baru. Dan hidup baru itu ialah hidup yang berbeda dulu dan sekarang. Dan berbeda cara hidup sekarang dengan cara hidup dunia pada umumnya. Hidup baru adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu hidup yang mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, sehingga terwujudlah kedamaian. Sekarang yang terakhir ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19 berkata begini. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang 10, akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara, di ayat 18 sampai 19 ini, nubuat tentang perbedaan yang terjadi masih berlanjut. Puasa Israel ialah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menahan lapar dan haus sambil duduk dan berkanjang di atas debu untuk memohon kehendak Tuhan dinyatakan dan umat dipulihkan. Umat Israel telah menetapkan waktu-waktu pelaksanaan puasa, yaitu bulan keempat, kelima, ketujuh, dan ke-10. Puasa di bulan keempat dilaksanakan pada hari ke-17 untuk meratapi saat tembok kota Yerusalem dihancurkan dan pasukan tentara Babel memasuki kota Yerusalem. Puasa di bulan kelima adalah dalam rangka meratapi peristiwa bait suci dihancurkan. Puasa bulan ketujuh ialah dalam rangka meratapi terbunuhnya pemimpin Israel di Yerusalem. Dan puasa bulan ke-10 adalah dalam rangka meratapi saat pengepungan kota Yerusalem. Jadi, semua puasa itu berkaitan dengan kehancuran kota Yerusalem
dan pembuangan penduduk Yerusalem ke Babilonia. Semua rangkaian peristiwa itu dipandang sebagai waktu terburuk bagi orang-orang Yahudi. Namun, oleh proyek besar yang Tuhan sedang kerjakan, puasa mereka, artinya ratapan dan penderitaan mereka, akan berganti dengan kegirangan dan sukacita. Namun diingatkan kembali oleh sang nabi bahwa tujuan proyek besar Tuhan itu ialah agar umat tebusannya itu mencintai kebenaran dan damai sejahtera. Itu berarti mengenal kebenaran, melakukan kebenaran, dan mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara, apa itu kebenaran? Kata kebenaran sebenarnya berasal dari kata benar. Dan kata benar ini artinya sesuai. Sekali lagi, kata benar itu artinya sesuai. Sesuai dari apa dengan apa? Sederhananya sesuai antara berita dengan fakta. Sesuai antara perbuatan dengan aturan. Sesuai antara ortopraksi, yaitu praktik hidup, dan ortodoksi, yaitu ajaran tentang hidup. Nah, dalam konteks iman Yudaisme, kebenaran adalah kesesuaian antara praktek hidup dengan hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Dalam konteks iman Kristen, kebenaran adalah kesesuaian antara praktek hidup dengan ajaran dan teladan Kristus. Jadi, yang menjadi ukuran dan patokan kebenaran adalah ajaran dan teladan Kristus. Mengapa? Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri, dan satu-satunya kebenaran mutlak hanya Dia, Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus mengklaim diri sebagai kebenaran. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Di dalam dirinya tidak pernah terdapat kesalahan dan dosa. Setiap praktek hidup dan ajarannya adalah kebenaran yang menjadi ukuran bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Maka untuk mewujudkan kehidupan yang benar, pengikut Kristus perlu mengenal Yesus, mengenal teladan hidup dan ajarannya, mengenal firman-Nya, dan menjadikan itu sebagai patokan dalam berpikir, dalam bertutur, dan dalam bertindak. Supaya setiap pengikut Kristus dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan Kristus, yang adalah kebenaran itu sendiri. Bisa? Saudara, kita tak akan pernah bisa untuk itu. Manusia, termasuk kita orang Kristen, tak akan pernah bisa mengenal kebenaran, apalagi hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Yaitu karena dosa yang telah menguasai dan memperbudak manusia, sehingga manusia dalam kehidupannya hanya melayani dosa, menyukai dosa dan kejahatan, memikirkan, memperkatakan, dan melakukan hal-hal yang berdosa dan jahat. Bila demikian, adakah jalan bagi manusia untuk terlepas dari kuasa dosa dan hidup dalam kebenaran? Jawabnya ialah ada. Yaitu jalan yang dikerjakan Allah sendiri. Dia menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus manusia dari dosa. Setelah itu, Roh-Nya yang kita sebut Roh Kudus menimbulkan iman kepada Kristus di dalam hati manusia, sehingga oleh iman itu, maka karya penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib itu berlaku padanya. Begitu karya penebusan dosa yang Kristus lakukan di salib itu berlaku pada seseorang melalui iman, maka dosanya dihapuskan dan dia dibenarkan di hadapan Allah. Selain itu, Roh Kudus yang Allah anugerahkan di dalam hati setiap orang yang beriman kepada Yesus
menuntun orang itu pada firman Kristus, sehingga makin hari ia makin mencintai firman kebenaran dan makin mempelajari firman kebenaran, yang mengakibatkan makin hari ia makin mengenal Kristus dan firman-Nya, makin bertumbuh dalam kebenaran, sehingga hidupnya makin hari makin sesuai dengan kebenaran, makin sesuai dengan Kristus. Ketika kehidupan seseorang makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran dan makin sesuai dengan Kristus, maka damai sejahtera pun makin hadir di dalam dan dari dalam kehidupannya, sehingga hidupnya dan orang-orang yang bersamanya mengalami sukacita yang sejati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Engkau ajarkan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur sebab ketika memikirkan firman ini, kami makin dikonfirmasi oleh firman-Mu ini, bahwa kami adalah umat tebusan-Mu. Dan sebagai umat tebusan-Mu, Engkau tuntun untuk beribadah kepadamu, agar supaya boleh mewujudkan kehidupan yang benar, yang memikirkan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang benar, dan melakukan hal-hal yang benar, supaya dengan demikian damai sejahtera hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mewujudkan tujuan penebusan itu dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa, mulai tanggal 24 sampai 30 November nanti, dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19 ini, sehingga banyak orang yang terus dibawa semakin dekat dan bahkan hidup di dalam Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk telaah sederhana saat ini. Sampai kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.